Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya kedatangan seorang tamu penyanyi rock yang sangat terkenal, Ya Teh ampun. Niki Astria. Ya Allah, nggak terbalik. Hah? Bukannya di situ yang paling enggak, terkenal. enggak. Teh Niki Astria ini penyanyi yang saya kira banyak sekali fansnya, termasuk saya gitu ya. Amin, terima Dan kasih. banyak sekali album-albumnya di masa lalu, terutama di tahun 80-an ya. Ya, 80. Tahun 80-an. Dan saya punya juga ini piringan hitam Niki Astria, Semua Dari Cinta, musik dan aransemen Jelly Tobing. Ini termasuk yang pertama. Ya. Saya kehilangan kata-kata loh. Saya sendiri nggak punya gitu loh. Ya nanti kalau ada double saya kasih. Buat ya. saya bener ya. Keren banget ih. Iya, Mbak Niki berkarir cukup lama ya. Dari tahun 84. 84 persisnya. Persisnya 84. Dan sejak 84 tuh sampai terakhir berapa album ya? Nggak banyak untuk ukuran kalau dihitung, kalau dibandingkan sama penyanyi lain ya. Karena memang pada saat itu sangat, yang ngatur kan Kang Buki, kakak saya. Iya, gitu. Kang Buki Wikago nih. Jadi pernah yang terakhir sih single album, ada 2 single yang keluar yang menyanyikan kembali ulang Semusim ciptaannya Mas Eros Jarot dengan musik Tohpati. Kemudian Jeritan Anak Manusia yang pernah dirilis tahun 86. Jeritan Anak Manusia yang di aransemen ulang oleh Pai. Gitu. Nah, jadi kalau keseluruhan mungkin 13, 14, nggak nyampe 20 sih. 20 ya. Sudah termasuk single ya. Dari Single, kurun iya. waktu 84 sampai sekarang. Tapi kan nama Niki Astria itu sangat mendominasi terutama untuk penyanyi rock perempuan. Dan kalau saya baca di Wikipedia ini termasuk yang vokal range-nya tinggi hingga 4 oktav katanya. Serem banget sih. Luar biasa. Masih maintain juga ya. Jadi gini Mas, saya itu awalnya nggak terlalu ngerti musik rock gitu loh. Memang dicemplungin gitu sama kakak saya dan oleh Bang Jelly Tobing, akhirnya sama Kang Denny Sabri almarhum yang terlibat pada saat itu, yang membentuk karakter saya pada saat itu, dan akhirnya oleh Mas Ian Antono. Jadi memang pada saat itu image musik rock atau penyanyi rock itu harus tinggi. Iya. Pada saat itu seperti Scorpion ya. Jadi kan penyanyinya yang harus parau, harus bersuara tinggi gitu, harus bisa mencapai nada-nada tersebut. Nah, ya saya lupa sih dari umur 16 tahun soalnya 16 tahun, udah ya. dikasih nada-nada tinggi gitu. Dia latih vokal pertama oleh Mbak Titi Hamzah pada saat itu. Kemudian kalau sampai sekarang sebetulnya gitu loh, kalau nyanyi cuman 1 lagu, 2 lagu, sampai kalau di rekaman tuh entah kenapa musisi-musisi tuh senang sekali memberikan lagu yang nadanya tinggi gitu loh sama saya gitu. Jadi image saya tuh yang memang begitu seperti yang ditulis di situ bahwa tinggi dan lain-lain. Sebetulnya sih kalau nyanyi 1 lagu, 2 lagu bisa live ya. Tapi kalau nyanyinya misalnya kayak konser harus 16 lagu harus diturunin beberapa gitu, setengah gitu. Iya, Sampai sekarang sih kalau misalnya nyanyi satu lagu, 2 lagu, insya Allah, bismillah. Tapi kalau misalnya live, konser gitu, supaya stabil sampai terakhir ya, saya tidak pungkiri harus ada yang diturunin setengah gitu. Kan tanggal 8 Oktober ini insya Allah Betul. akan konser Akan ya konser di Balai Sarbini. Di Balai Sarbini. Itu berapa lagu kira-kira? 16 lagu ya? Sama juga dengan Kolam Ikan Production, kemudian Tohpati juga yang bikin, kalau tahun lalu pakai mini orkestra, yang ini juga kemungkinan berubah bentuknya. Sekalian promosi dari album single Semusim. Gitu loh. Yang Mas Eros itu. Yang ya? Mas Eros Jarot, tetap musiknya dibuat oleh Mas Tohpati, yang dibuat sedikit progresif gitu, dengan bentuk yang berbeda. Nah, nadanya ya memang harus kita sesuaikan Mas gitu loh. Kalau saya main di tinggi terus, wah di ujungnya bisa goyang. Ini kan supaya stabil terus, karena nyanyi rock dengan suara tinggi itu aduh kayak olahraga Mas gitu loh. Butuh tenaga, butuh fisik yang prima gitu loh. Jadi bukan memang berat buat ukuran saya ya. Energinya besar sekali ya. Energinya besar sekali. Dan untuk itu
bagaimana proses latihannya itu, Tanik? Buat saya sih yang penting fisik gitu kan. Kalau saya fit gitu, insya Allah. Kemudian latihan lah gitu loh. Latihan lagi di nada-nada yang akan saya nyanyikan nanti gitu. Kemudian bagaimana saya mengatur improv supaya tidak, adalah trik-triknya gitu. Supaya tidak tidak terlalu letih. Karena kan semua lagunya tuh rata-rata tinggi Mas gitu loh. Berat juga membebani orang yang bilang kayak di YouTube tuh komen-komennya tinggi gitu. Tuh gak enak banget tuh punya. Di antara lagu-lagu yang paling tinggi itu apa kan ada Jarum Neraka, Ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa itu? Judulnya nggak pernah saya nyanyiin live dan memang tidak terlalu hits ya pada saat itu. Judulnya Ku Mau. Ciptaan Andi Ayunir. Gitu. Itu agak gila juga sih. Saya sih nggak sanggup nyanyi live-nya. Kalau yang lain mungkin masih sanggup, tapi kalau yang Ku Mau ini nggak bisa. Itu memang benar-benar rekamannya aja saya susah gitu. Semusim juga kan tinggi banget, tinggi berat. Sekali, ya. Malah sama Tohpati ada improv yang suara tambahan yang tinggi banget Mas, gitu loh, berat gitu. Tapi sebenarnya Mbak, teknik ini memang di awalnya itu lagu-lagu pop, apakah rock atau yang lain sih sebenarnya? Waktu awal passionnya gitu. Aku tuh jadi gini loh Mas, awalnya itu nggak pernah sadar kalau aku suka nyanyi. Jadi tidak pernah terpikir sama sekali pengen jadi penyanyi, enggak sama sekali. Jadi aku ini kan anak kesayangan almarhum papa gitu kan. Nah terus guru musik saya di Kuala Lumpur, kami pernah tinggal di sana dulu. Ayah saya sebagai kepala sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kemudian guru musiknya bilang ke papa saya bahwa Pak, anak ini bisa nyanyi, nanti nyanyi ya di acara Hari Internasional Anak-anak lah di sana atau acara di kedutaan gitu. Keluarga semua gak ada yang percaya karena kan saya cengeng. Gak mungkin, katanya dia ini cengeng banget gitu. Kerjaannya nangis mulu. Nanti saya buktiin gitu. Umur 5 tahun saya pertama kali nyanyi on stage itu di acara Hari Internasional Anak-anak di Kuala Lumpur dulu tahun 73 atau 74 gitu. Gitu, disitulah papa saya percaya bahwa saya bisa nyanyi. Tapi saya sama sekali nggak pernah, kerjaan saya mah main melulu ya. Tidak ada cita-cita sama sekali, apalagi ke rock jauh banget gitu loh. Cuman setelah papa meninggal, kakak-kakak saya lah yang, aduh nih anak kayaknya harus harus diarahkan nih gitu. Gitu. Ya. Jadi terutama Kang Buki. Ya, karena Kang Buki memang linknya banyak yang kenal kan, dulunya Kang Buki adalah sahabatnya Kang Denny Sabri almarhum, kemudian part-timer di majalah musik Vista gitu, satu-satunya majalah musik Indonesia saat itu kan. Saat itu. Ya dari situ awalnya gitu, didorong-dorong. Yang saya baca juga teknik ini juga sempat banyak menyabet juara-juara dari festival. Iya kan SMA disalurkan. Iya enggak, SMP malah. SMA enggak. Oh SMP ya. Ketika papa masih ada dan tahu bahwa guru musik di Kuala Lumpur bahwa ini anak punya bakat, papa saya menyalurkan. Tapi dia bilang bukan untuk jadi penyanyi, katanya tidak boleh. Saya tidak mau punya anak perempuan jadi penyanyi, bilang gitu. Tapi sebelum meninggal, 1 hari sebelum meninggal, bilang di ICU sama saya, boleh nyanyi tapi ya jadi penyanyi, ya nasihat-nasihat orang tua lah jadi penyanyi. Nah pesan itu disampaikan kepada kakak-kakak saya gitu. Sehingga kakak saya yang paling gede ngurusin supaya bagaimana caranya saya selesai sekolahnya. Kemudian kalau kakak saya nomor 2 tuh ngurusin pergaulan saya. Nah yang Kang Buki lebih ke musiknya. Gitu. Jadi dibagi tugas kan laki semua. Iya, jadi perempuan sendirian. Iya. Puncaknya itu tahun berapa ya? Saya tuh dari 84, terus albumnya kan gak jalan tuh. Yang sama Bang Jelly gitu, karena mungkin baru gitu kan, perusahaannya juga baru. Akhirnya diambil sama Billboard Indonesia. Keluarlah Jarum Neraka dipegang sama Mas Ian Full. Dari situ terus-terusan dapat penghargaan BASF Award sebagai penyanyi rock terlaris pada saat itu. Berturut-turut 85, 86, 87. Iya. Dan yang terakhir tahun 91 penyanyi rock wanita terbaik. Penyanyi rekaman terbaik, di lagu Biasinar yang ini. Iya. Nah yang itu gitu. Itu. Terus ada penghargaan lainnya, biasalah pada saat itu karena mungkin Lady Rocker itu
apa namanya, memang lagi banyak ada setelah saya tuh ada Nika Ardila almarhum, ada Poppy Mercury almarhum, ada Inka Christie, Mel Sandi, akhirnya bermunculan gitu setelah eranya saya. Tentu karena dunia rock itu kan kesannya dunia laki-laki ya, jarang Memang sekali perempuan ya. saya tuh benar-benar anak bawang gitu, dibawa-bawa sama Mas Ian dulu gitu loh, sama God Bless selalu munculnya bareng gitu. Jadi saya benar-benar ada di lingkungan yang mayoritas laki-laki. Makanya sama Bang Jimmy Manopo gitu kan, sama Mas Ian, sama Mas Iye, sama Mas Yoki Suryo Prayogo almarhum, saya dekat hubungannya sama mereka semua gitu loh. Sama, jadi yang ngiringin saya tuh waktu itu Grass Rock, terus Yoyo yang sekarang jadi drummernya Padi, dulu dia punya Andromeda, dulu juga menjadi band pengiring saya zaman dulu gitu. Jadi dikelilingi oleh musisi-musisi yang mayoritas laki-laki. Di sarang penyamun, Mas. Jadi sekarang kegiatan lainnya apa selain di dunia musik? Jadi setelah tahun anak saya lahir yang kecil itu tahun 2007. Jadi setelah 2007 suami saya bilang sudah cukup lah mencari popularitas. Jadi sudah populer toh ya? Bukan. Maksudnya bukan popularitas, udah urusan dunia udahlah, dia bilang gitu. Sekarang udahlah, sekarang kita urusan keluarga aja gitu, ditata kembali gitu. Jadi suami saya membatasi gitu. Membatasi itu artinya? Karena saya nggak mau bilang, saya nggak mau sompral, Mas gitu. Saya nggak mau bilang, ya saya kan banyak media juga yang nanya ini masih terusnya. Kalau saya bilang iya saya berhenti, saya takut sompral tiba-tiba nyanyi lagi gimana? Jadi saya nggak mau takabur lah gitu. Tetapi ya kalau mau berhenti nanti ya udahlah, menghilang dengan sendirinya. Jadi saya nggak bilang berhenti gitu. Cuman suami saya membatasi dalam arti masih diizinkan sekali-kali gitu. Intinya suami saya ini kan bukan di industri hiburan. Jadi dia ya nggak nyaman, dan saya menghormati itu. Jadi kegiatan saya hari-hari adalah menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, olahraga. Udah gitu aja. Kebahagiaan saya mah udah itu, nggak ada lagi. Tapi tentu gitu. Nyanyi-nyanyi ya seininya ya. Setahun sekali. Ini konser. Malah 2 tahun sekali, iya, berbentuk konser. Kebetulan ada IO yang mempercayakan, masih percaya gitu sama saya. Ayo kita konser, terserah Niki maunya bagaimana. Terus tiba-tiba musisinya Topati yang menurut saya, wow, dari jazz tiba-tiba dia mau bikin rock, buat saya sesuatu yang baru tuh refresh gitu buat aku gitu. Ayo gitu. Kalau alhamdulillah sih, walaupun saya masih ada tawaran masih gitu. Tapi ya untuk nyanyi lagi yang seperti teman-teman seangkatan saya lakukan, tidak saya lakukan gitu. Iya. Oke, Teh Niki, aduh, walaupun singkat, atur nuhun ya. Tapi bisa memberikan satu gambaran, dan karena bagaimanapun kan Teh Niki ini ikut mewarnai belantika musik Indonesia, terutama di tahun 80-an, apalagi rock. Saya respectful loh, Mas. Gitu. Ada gitu ya, seseorang yang sangat menghargai musisi musik Indonesia yang menurut saya tidak banyak ya dilakukan oleh seseorang seperti Bang Fadly gitu loh. Karena wow, itu sampai semua ada ya, dari tahun 60-an, luar biasa loh. Dan benar-benar saya sangat saya sangat mengagumi banget dan respectful gitu loh. Sampai ada seseorang yang, karena nggak jarang loh, ada orang yang sangat, siapa lagi ya kalau yang mau jaga selain kita soalnya gitu. Kan ini bagian dari, saya nggak punya, Mas. Saya nggak punya ini, saya sampai kaget sama itu mantan manajer saya. Ya Allah, sampai piringan hitamnya ada, ya Allah, kalau boleh sih saya mau ambil di semuanya. Saya nggak punya. Jadi saya sangat, aduh, terima kasih ya gitu. Ya pokoknya kalau saya ngumpulin dalam rangka sebenarnya memelihara heritage, kan musiknya heritage. Nah, musiknya heritage, kekayaan nasional sebenarnya. Jadi pengen, cita-cita saya mau kompilasi tuh musik-musik Indonesia yang ada dalam piringan hitam, vinil maupun selak plat gramafon gitu. Suatu saat itu sudah ada semacam katalognya, sehingga orang tahu di tahun 70-an seperti ini, di 80-an, tahun 40-an gitu. Saya terharu loh, serius. Maksudnya ada yang menyelamatkan gitu loh, karya-karya musisi Indonesia dan sejarahnya gitu. Itu, dan di sini saya lihat mayoritas
Yang hebatnya adalah musisi dan penyanyi Indonesia. Iya, yang hebatnya musisi Indonesia dan penyanyi Indonesia. Anda juga dong, Enggak. maksudnya. Soalnya kalau Barat ya ada urusan orang lain lah. Enggak dong, justru yang menjaganya itu luar biasa loh. Saya benar-benar dari tadi, wow, kok bisa ya gitu. Maksudnya ada orang yang masih. Terus udah gitu, Bang Fadly ini kan angkatannya di bawah saya. Tapi, wow, maksudnya. Saya udah dengerin lagu-lagunya Teknik itu dari tahun saya masih SMP juga. Yang saya kagumi ada gitar rollis, ada rollis band sampai itu benar-benar saya terharu, serius. Jadi terima kasih banyak ya. Ini benar-benar menjadi inspirasi loh, menjadi inspirasi saya gitu loh. Mudah-mudahan banyak yang mengikuti jejak-jejaknya orang-orang seperti beliau ini. Oh, iya terima dong. kasih atur nuhun, Teknik. Sekali lagi terima kasih atas silaturahimnya bersama Kang Buki Wikadu nih ya. Dan Teknik ini akan ada konser tanggal 8 Oktober di Sarbini, Balai Sarbini di Plaza Semanggi. Jadi saya kira pasti cepat banget tuh habisnya tuh ya. Amin. Mudah-mudahan mereka yang sangat merindukan Teknik untuk nyanyi ya bisa langsung lihat live di situ. Terima kasih ya. Semoga lancar dan sukses. Sama-sama Kang Fadly juga. Ya. Dari tadi Kang Bang Bu Piung manggilnya apa ya? Apa saja buat aja Fadly. Ya, Bang Fadly. Semoga sukses ya. Sukses di bidang politiknya, kemudian menjaga karya-karya sejarah, semuanya nih, seni ya. Sampai wayang-wayang ini luar biasa. Hebat gitu. Sukses dan saya ikut senang gitu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.